Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Uh, Amin ya rabbal alamin. Uh, Baik, ahlan wa sahlan kepada para penonton, kepada para jamaah partisipan kajian ATS. Alhamdulillah pada pagi hari ini, sore hari ini kita insya Allah berkumpul kembali di ruangan meeting ya, dalam serial kajian Rumah Quran Sa'ada, kajian Jumat. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas fikih bulan Sya'ban dan fikih bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, semoga semuanya sehat walafiat ya, dan tetap semangat ya setelah kemarin menjalani aktivitas katakanlah ekstrim yaitu pemilu ya. Nah, ekstrim bagi para 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 apa namanya aktivis ya, aksi korpas panitia karena seharian sudah 24 jam itu lembur ya, tidak tidur dan bahkan berlanjut hingga hari berikutnya, dan sampai sekarang masih mantengin hasil penghitungan. Sementara hari ini kita cooling down dari kegiatan itu. Kita nanti akan menyimak kembali hasilnya eh, di apa namanya di media-media sosial. Sementara kita eh, kembali ke laptop, eh, menyambut bulan suci Ramadan yang tidak sampai sebulan lagi akan dan kita sekarang berada di bulan Sya'ban yang juga bulan mulia gitu ya, juga bulan mulia yang harus kita muliakan dengan ibadah-ibadah khusus selain daripada Ramadan yang ibadah-ibadah yang lebih khusus lagi. Oleh karenanya itu, marilah hari ini kita membekali diri dengan fikih ibadah bulan Ramadan, fikih ibadah bulan Rajab, mereminder ya pengetahuan kita tentang fikih ibadah itu, karena sekali lagi kita akan eh, bertemu dengan bulan tersebut dan harus mengoptimalkan segala ibadah yang ada di dalamnya. Baik, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung serahkan kepada pemanasan. Saudara Mas Korosar. Suara saya masuk, Ustaz Miftah? Suaranya masuk. Masuk ya? Kecil atau jelas? Agak kecil daripada tadi. Oh, kecilan dari tadi ya? Sekarang gimana? Masih kadang-kadang bagaimana Bapak jamaah kalian, suara Ustaz Farid, apakah bisa disimak? Mohon masukan. Jelas, Ustaz. Jelas ya? Oke. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan rutin pengajian RQS. Walaupun mungkin di antara Bapak Ibu masih ada hawa-hawa pemilu
masih ada ya buka-buka WA, buka-buka grup, buka-buka apa namanya itu website YouTube. KPU dan seterusnya. Nah, di tengah kesibukan itu, semoga tidak sampai melupakan kita dari mempelajari dinullah. Ya, sebab sesibuk apapun kita, ya Allah memberikan kita waktu yang lapang, yang banyak, yang seharusnya tidak melupakan kita dalam thalabul ilmi. Ya, walaupun masing-masing kondisi atau hal memang ada tuntutannya sesuai dengan konteks dan waktu. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang berat sebelah, ya orang-orang yang zolim terhadap ta'alimul Islam, ya konten-konten Islam. Karena ala kulli hal Islam juga memperhatikan urusan sosial, politik, budaya, bukan hanya masalah peribadatan saja. Iya, kita memikirkan semuanya, kita mengkaji semuanya, kita memperhatikan semuanya secara proporsional dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang zalim. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang disusun oleh panitia, kita akan bahas tentang ya Sya'ban dan Ramadan karena memang sekarang sudah masuk tanggal ke-6 Sya'ban ya. Yang mana Rasulullah alaihi salatu wasalam sebenarnya jauh-jauh hari ya jauh sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan diri. Bahkan diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab, kanu yad'unallah sittata ashhur. Mereka dahulu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Ayubalighahum Ramadan. Tujuannya supaya Allah sampaikan usia mereka ke bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur. Lalu kemudian mereka berdoa lagi 6 bulan setelah Ramadan untuk apa? Yaitu doa ayyataqabbalallah minhum supaya Allah menerima Ramadan mereka. Jadi seperti itu sikap kaum salaf terhadap Ramadan. Nah, sementara kita ya baru perhatian atau ngeh dengan datangnya Ramadan biasanya 2 bulan sebelumnya, yaitu ketika Rajab dan Sya'ban. Nah, baik, kita lihat di depan, kenapa bulan Sya'ban dikatakan Sya'ban, yaitu diambil dari kata Sya'ab yang artinya cabang. Ada kitab yang disusun oleh Imam Baihaqi berjudul Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Ya, kalau bacanya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Tapi kalau dibacanya Sya'bul Iman, artinya cabang keimanan. Satu. Kalau Syu'ab itu jamaknya. Nah, Sya'ban artinya tafriqat. Tafriqat artinya berpencar-pencar. Tasya'abah. Nah, apa latar belakang atau sejarahnya? Kenapa disebut Sya'ban? Nah, itu disebutkan oleh Imam Az-Zabidi karena di masa Arab jahiliyah atau pra-Islam mereka punya kebiasaan tasya'aba, berpencar-pencar untuk apa? Mencari air. Ya, untuk persiapan panasnya bulan Ramadan. Ya, keringnya bulan Ramadan. Karena kita tahu Ramadan diambil dari kata ar-ramdha yang artinya syiddatul har, panas yang teramat sangat. Nah, itu sejarahnya kenapa sebulan sebelum Ramadan dinamakan dengan Sya'ban. Ya. Lalu ada apa sebenarnya di bulan Sya'ban? Apa sih keistimewaannya? Ya, pernah saya sampaikan di majelis ini di pertemuan-pertemuan yang lalu, ada 7 bulan yang mendapatkan stressing khusus untuk berpuasa. Di antara 12 bulan, ada 7 bulan yang mendapatkan stressing khusus untuk berpuasa. Apa saja itu? Pertama jelas Ramadan. Yang kedua Syawal. Ada 6 hari Syawal. Ya. Yang ketiga yaitu Rajab. Kemudian Sya'ban. Ya.
Lalu kemudian yaitu 3 bulan-bulan yang disebut bulan haram. Bulan haram ada 4 dengan Rajab tadi sudah kita sebut. Ya, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini pun mendapatkan stressing khusus untuk berpuasa. Jadi total ada 7. Ramadan, Sya'ban, Syawal, 3 nih. Lalu yang 4 adalah bulan-bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Adapun Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ini ada puasa reguler, yaitu Senin, Kemis, Ayamul Bid, atau kalau pengen Saum Daud, bebas di bulan-bulan itu juga. Nah, khusus bulan Sya'ban, ya, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam, dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam yasumu, berpuasa, hatta nakul la yuftir, sampai-sampai ya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban sampai-sampai beliau kami katakan tidak pernah meninggalkannya. Ini saking seringnya. Wa yuftiru hatta nakul la yasum. Beliau juga pernah enggak puasa Sya'ban, ya, sampai-sampai kami mengatakan memang dia tidak pernah melakukannya. Lalu kata Aisyah, ya, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku belum pernah melihat Rasulullah kalau puasa full 1 bulan kecuali hanya di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat dia berpuasa melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Yang selain Ramadan. Untuk selain Ramadan, yang paling banyak Rasul lakukan ya di bulan Sya'ban. Baik, ini yang pertama, ya, yaitu Rasulullah sangat sering. Bahkan ada keterangan di hadis yang lain, yaitu bulan diangkatnya amal soleh, rekapitulasi amal kita. Walaupun sebenarnya bukan amal soleh doang. Amal jahat kita pun, amal dosa kita pun juga direkapnya di bulan Sya'ban. Jadi secara periode tahunan, bulan Sya'ban lah, amal soleh kita diangkat. Untuk pekanan, setiap sepekan sekali, yaitu di hari Senin dan Kamis. Nah, itulah rahasia atau salah satu alasan kenapa Rasulullah berpuasa di Senin, Kamis, atau juga di bulan Sya'ban. Supaya apa? Fa'uhibbu alla yurfa'a amali illa wa ana sha'im. Maka aku suka ketika amalku sedang diangkat, pas banget aku sedang berpuasa saat itu. Nah, itu di antara alasan kenapa Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban atau Senin atau Kamis. Ya. Hanya saja, Bapak Ibu sekalian, a'azzamallahu wa iyyakum, di hadis ini Rasulullah tidak mengatakan apakah di awal Sya'ban ataukah di tengah Sya'ban ataukah di akhir Sya'ban. Pokoknya di bulan Sya'ban. Dan inilah riwayat yang paling valid, yang paling kuat dalam masalah ini. Ada hadis lain yang menyebut diangkat itu di malam nisfu Sya'ban, tapi riwayat tersebut dhaif. Ya. Yang lebih kuat adalah hadis ini yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi sanadnya hasan, bahwa diangkatnya amal manusia di bulan Sya'ban itu tak disebutkan awal, tengah, atau akhir. Pokoknya di bulan Sya'ban. Nah, hikmahnya apa? Enggak disebutkan awal, tengah, dan akhirnya supaya kita lebih prepare, lebih siap, sehingga kita senantiasa melakukan kebaikan sepanjang bulan Sya'ban. Lebih istiqomah jadinya. Baik, ini yang kedua, yaitu ada momen ya di mana amal kita diangkat di bulan Sya'ban. Dan tidak disebut tengah, awal, atau akhirnya supaya kita lebih siap lagi tadi. Yang ketiga, di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Ya, nisf artinya setengah. Ya, nisfu Sya'ban berarti setengahnya Sya'ban. Ya, karena ini Lailah malam, maka malam nisfu Sya'ban, malam yang ke-15. Nanti malam nih, malam ke-7. Berarti nggak lama lagi, sepekan lagi kita akan ketemu dengan malam nisfu Sya'ban. Kita lihat keutamaannya.
yang disebutkan oleh hadis Imam Ahmad dari berbagai macam jalur sahabat. Ya, Mu'adz bin Jabal, Abu Sa'labah, Abdullah bin Amr, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar Siddiq, Abu bin Malik, Aisyah dan seterusnya. Ya, dan saking banyaknya ini sehingga para ulama hadis mengatakan ini hadis sahih. Seperti Syekh Ahmad Syakir, Syekh Syuaib Al-Arnaud, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Apa bunyi hadisnya? Yattali'ullah azza wa jal ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah menampakkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Banyak firu li jami'i khalqih. Di hadis yang lain begitu. Di sini disebut banyak firu li ibadih. Ya. Di malam tersebut Allah mengampuni hamba-hambanya. Ya, ada juga li jami'i khalqih. Di malam tersebut seluruh makhluk, seluruh hamba Allah ampuni. Illa kecuali ya lisnain, kecuali untuk 2 orang. Ya, ada 2 orang. Nah, di hadis ini disebut musyahin wa qatilin nafs. Yaitu orang yang sedang musyahin itu musuhan. Ya, udah jadi bahasa kita dah mirip. Musyahin orang yang lagi musuhan, yang lagi bermusuhan. Dan pembunuh. Nah, sementara ya dalam riwayat yang lain disebut orang-orang musyrik, ya musyahin wa musyrik. Ya, jadi ada 3 lah kalau kita kumpulkan. Orang yang bermusuhan, orang yang membunuh dan dia belum bertobat ya dari dosa membunuhnya, dan juga orang yang musyrik. Nah, mereka bertiga ini masuk kategori yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Nah, jamaah sekalian, inilah salah satu hadis di antara hadis-hadis keutamaan nisfu Sya'ban, ya, dan ini yang paling sahih di antara yang lain. Nah, dari sinilah kemudian para ulama kita ada yang menjadikan malam nisfu Sya'ban itu sebagai aktivitas pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama umumnya mengatakan bahwa dianjurkan alias sunnah ya dengan melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang mutlak. Apa mutlak? Umum dan tak terikat. Terserah. Mau Al-Quran, mau sedekah, mau zikir, mau selawat, mau sholat sunnah, mau dia ada sholat hajat, mau dia mau sholat tahajud, mau dia sholat istikharah, mau dia sholat ya sunnah ba'diyah isya di malam tersebut, silakan bebas. Kalau dia hidupkan dengan berbagai macam ibadah, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat banyak di malam nisfu Sya'ban. Ini umum. Dan ini merupakan pandangan jumhur ulama bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu sunnah menurut pandangan jumhur. Nah, lalu apa yang mereka perselisihkan? Ya, yang mereka perselisihkan adalah tentang tata cara menghidupkannya. Jadi jamaah Bapak Ibu perlu membedakan di antara keduanya. Jadi mereka sepakat menghidupkan ya malam nisfu Sya'ban itu sunnah. Kita lihat Ibnu Taimiyah, ulama yang kita kenal begitu ketat, pun dia mengatakan ya sunnahnya seseorang sholat di malam nisfu Sya'ban, baik dia seorang diri atau berjamaah, maka itu ahsan, itu lebih baik berdasarkan perilaku kaum salaf. Ya. Nah, yang mereka berbeda pendapat adalah tentang hal yang lebih teknis. Ya, yang satu mengatakan nggak usah dibuat hal-hal khusus, cukup umum aja dah. Sholat ya sholat, tilawah ya tilawah, zikir ya zikir, sedekah ya sedekah, umum udah. Sementara yang satu, ya mereka membolehkan dengan apa? Misalnya seperti membaca Yasin sekian kali, kemudian ada sholatnya sekian kali dengan fadilah ini dan itu. Nah, perbedaannya di situ aja. Mereka sepakat tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban dan mereka sepakat umumnya tentang sunnah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, baik di masjid atau di rumah. Tapi mereka tidak sepakat dalam masalah ya ritual dengan paket khususnya. Nah, itu aja titik perbedaannya. Dan di hadapan Bapak Ibu sudah saya tulis
siapa aja pihak yang kontra, dan siapa aja pihak yang pro. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ya. Ada yang mengatakan justru itu bukan bid'ah, bahkan itu bagian dari sunnah atau nadab. Ya, baik. Adapun di dalam sejarah, dalam kitab Akhbar Makkah, ya sebuah kitab yang disusun ya 12 abad yang lalu oleh Imam Al-Faqihi. Beliau secara usia beririsan dengan zaman Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun lebih tua Imam Ahmad bin Hambal, tapi sempat beririsan. Imam Ahmad meninggal tahun 241, beliau meninggal 272. Baik, Imam Al-Faqihi bercerita, "Dzikru amali ahli Makkah lailatan nisfi min Sya'ban wa ijtihadihim fiha li fadliha." Yaitu cerita tentang amalan penduduk Mekah pada malam nisfu Sya'ban dan kesungguhan mereka, ijtihadnya mereka beribadah di malam itu li fadliha, karena keutamaan malam tersebut. Jadi dari judulnya kita udah bisa nangkep nih, ya, ingin menceritakan bagaimana orang-orang Mekah di masa dulu, ya, ketika malam nisfu Sya'ban mereka begitu giat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, Al-Faqihi hidup tahun 200-an, berarti kalau dia bilang dulu tentu ini di zaman tabi'in atau mungkin zaman sahabat. Baik, apa kata beliau? Ya, wa ahlu Makkah fima madha ilal yaum idza kana lailatul nisfi min Sya'ban kharaja amatur rijal wan nisa ilal masjid. Dulu kata beliau, sampai di zaman kita, ya dari dulu sampai di zaman kita, di zamannya Imam Al-Faqihi, kalau malam nisfu Sya'ban itu orang laki, perempuan, ya umumnya mereka keluar dari rumahnya menuju masjid. Maksudnya masjid, Masjidil Haram. Ya, ini lagi di Mekah. Fasallu, mereka sholat. Watofu, mereka pun tawaf. Nah, kalau tawaf udah pasti Masjidil Haram. Wa ahyau lailatahum, dan mereka pun menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu hatta sobah, sampai pagi hari, bil qiraati fi Masjidil Haram, yaitu dengan membaca Al-Qur'an di Masjid Al-Haram. Jadi mereka kalau lagi malam nisfu Sya'ban itu mereka sholat, mereka tawaf, mereka baca Quran, bahkan hatta yakhtimul Qur'ana kullah, sampai mereka menghatamkan Al-Quran seluruhnya. Jadi bukan hanya Yasin. Jadi mereka sampai hatam, ya, sampai pagi. Wa yusallu, kemudian setelah itu mereka pun sholat. Wa man shalla minhum, ya, ada di antara mereka yang sholatnya tilkal lailah, di malam itu, mi'ata rok'atin, sebanyak 100 rakaat. Yaqra'u fi kulli raq'atin bilhamdi, ya, mereka di sholat itu membaca yang pertama surat Al-Fatihah, ya, Alhamdulillah. Yang kedua, wa qul huwallahu ahad, yaitu Al-Ikhlas, ya, asyra marrat, sebanyak, ya, asyra marrat, ya, 10 kali. Ya, 100 rakaat, masing-masing rakaat dia membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 10 kali. Wa akhadhu min ma, kemudian mereka mengambil air. Air apa? Zam-zam tilka lailah, di malam itu. Nah, kalau di Indonesia kebiasaannya bukan air zam-zam, ya air matang yang mereka punya, ya karena memang air zam-zam nggak ada di sini. Fasyaribuhu, mereka pun meminumnya. Waqtasalu bihi, mereka pun ya mandi bersih-bersih, ya ngusap badan dengan itu. Wa khabba'uhu indahum lil marda, dan mereka pun menjadikan air zam-zam tersebut sebagai obat buat yang sakit. Ya, jadi air zam-zam yang sudah mereka pakai baca, ya, di malam nisfu Sya'ban itu. Yaftaguna bidzalikal barokah, tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan keberkahan dari air zam-zam tersebut yang udah dibacakan tadi fi hadhihi lailah, di malam nisfu Sya'ban. Wa yurwa fihi ahadithun katsiratun. Nah, dalam masalah ini banyak sekali hadis-hadis
yang membicarakan tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Nah, ini jamaah sekalian, aktivitas yang kalau kita lihat agak-agak mirip dengan yang ada di Indonesia. Perbedaannya adalah di Indonesia paling banter sampai Isya doang. Di luar negeri, di Mekah, di masa dulu kaum salaf itu sampai waktu subuh. Jadi mereka ada contohnya, ada dalilnya, ada pendahulunya dari kalangan salaf, ya, terlepas dari kemudian umat Islam di banyak negeri, termasuk di Indonesia, ada yang tidak melaksanakannya, bahkan kontra. Nah, ini sudah kita bahas di slide sebelumnya. Memang terjadi beda pendapat, ya, dan hendaknya kita lapang dada. Nah, contohnya ini nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau berkata, "Idza ra'aita ar-rajul ya'malul amala alladhi qad ukhtulifa fihi wa anta tara ghairah fala tanhah." Jika engkau melihat seseorang yang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, padahal engkau punya pendapat yang lain, ya, berbeda sama dia, namun fala tanhah, jangan melarang dia, jangan mencegah dia. Ini etika, ini adab. Ya. Dan ini sama dengan nasihat-nasihat kaum salaf yang lain. Seperti misalnya Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ya, jamaah bisa lihat di situ. Ya, beliau mengatakan para ahli fatwa sering berbeda fatwanya. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Padahal permasalahannya sama. Tapi mufti yang bilang haram tidaklah menganggap yang menghalalkan itu binasa karena penghalalannya. Kebalikannya, mufti yang bilang halal pun juga begitu. Dia tidak menganggap mufti yang bilang haram itu binasa karena pengharamannya. Inilah yang namanya etika. Termasuk di saat kita menghadapi, ya, perbedaan dalam masalah nisfu Sya'ban. Baik, pembahasan selanjutnya tentang Sya'ban, yaitu setelah 15 Sya'ban, konon terlarang berpuasa. Ya, mungkin di antara jamaah Bapak Ibu, azanullah wa iyyakum, pernah dengar sebagian ustadz atau kiai atau artikel yang melarang berpuasa setelah 15 Sya'ban. Nah, kita lihat apa sih alasannya? Nah, ini ada hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasul mengatakan, "Idza kana nisfu min Sya'ban," jika masuk nisfu Sya'ban, famsiku anisaum, maka tahanlah diri kalian dari berpuasa. Nah, jadi ini menunjukkan larangan berpuasa kalau udah tanggal 15 Sya'ban. Hatta yakuna Ramadan, sampai masuk bulan Ramadan. Kalau kita pakai hadis ini, dan jika hadis ini sahih, maka terlarang saum di setelah 15 Sya'ban, yaitu larangan makruh, bukan haram. Namun yang jadi persoalan Bapak Ibu sekalian, hadis ini statusnya diperdebatkan kesahihannya. Ya, lihat di situ ya. Ada pihak yang mensahihkan, ada pihak yang mendhaifkan. Sudah saya sebutkan sumber-sumbernya. Bagi pihak yang mensahihkan, maka hukum yang ada di hadis tadi berlaku, yaitu larangan berpuasa setelah 15 Sya'ban. Bagi pihak yang mendhaifkan, ini hadis mungkar, maka larangan tersebut tidak berlaku. Boleh-boleh aja berpuasa di tanggal 16, 17, dan seterusnya di bulan Sya'ban. Ya, apa sih hadis mungkar? Apakah mungkar di sini sama dengan istilah mungkar dalam kemungkaran, kebatilan? Bukan. Ini bukan mungkar dalam definisi mungkar dan ma'ruf atau hak dan batil, bukan itu. Hadis mungkar itu hadis dhaif level ketiga. Level pertama adalah maudhu, palsu, ini yang paling parah. Level kedua, matruk. Apa matruk? Semi palsu. Hadis yang ditinggalkan, nggak dipakai. Nah, hadis yang ketiga, mungkar. Apa mungkar? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bertentangan dengan yang lebih sahih darinya. Yang lebih fikoh darinya. Nah,
Di hadis ini dikatakan setelah tanggal 15 jangan puasa. Sementara di hadis sebelumnya yang di awal tadi, yang dari Aisyah, bahwa Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban sampai-sampai nggak pernah meninggalkan, itu menunjukkan beliau puasa sangat banyak. Bahkan kata Aisyah, istakmala, ya, sampai begitu penuh, ya, walaupun nggak sepenuh Ramadan. Nah, ini hadisnya Bukhari bertentangan ya dengan hadis yang sedang kita bahas ini. Maka menunjukkan bahwa ini hadis mungkar karena dia bertentangan dengan hadis Bukhari yang menceritakan Rasulullah berpuasa ya di bulan Sya'ban begitu banyak. Nah, karena ini hadisnya mungkar, maka dampaknya tadi tidak ada masalah kita berpuasa setelah 16 Sya'ban. Kalaupun sahih, ya kalaupun sahih nih, ya kalaupun sahih dan gak ada berbeda pendapat misalnya ya, maka larangan berpuasa tanggal 16, 17 itu maksudnya adalah supaya kita jangan terlalu capek sebelum masuk Ramadan. Hikmahnya di situ. Dengan kata lain, kalau kita enggak capek, malah terbiasa, maka tidak ada masalah. Itu kalau memang sahih. Nah, ternyata, kata Imam Ibnu Rajab, pendapat yang lebih kuat adalah ini hadis sahih. Karena pihak yang ini hadis dhaif. Karena pihak yang mendhaifkan itu lebih senior dan lebih berilmu. Kita lihat ucapan dari Imam Ibnu Rajab. Ya, sahahahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Imam Tirmidzi dan yang lainnya mengatakan sahih. Wa ikhtalafal ulama fi sihhati hadzal hadis. Para ulama berbeda pendapat ya dalam kesahihan hadis ini. Tsumma fil amali bihi, lalu berbeda pendapat ya tentang hukum beramal dengan hadis ini. Fa amma tashihuhu, adapun pihak yang mensahihkan ya fa sahahahu ghairu wahid, lebih dari satu ulama yang mensahihkan. Minhum, di antara mereka At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, Imam Hakim, wa Tahawi, Imam Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, ya, wa Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar. Namun wa takallam fihi man huwa akbar min haula. Hadis ini masih diperbincangkan oleh orang yang lebih senior dibanding mereka, wa a'lam, dan lebih berpengetahuan. Nah, jadi pihak yang mengkritik itu lebih senior dan lebih berilmu. Ya, qalu, kata mereka yang mengkritik, huwa hadisun mungkar, ini hadis mungkar minhum, seperti Ibnul Mahdi, Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi, ya, wal Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, wa Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, salah satu imam jarh wa ta'dil, wal Asram, Al-Asram, kawan dekat Imam Ahmad bin Hambal. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya lam yarau al-Ala'i haditsan ankara minhu, bahwasanya Al-Ala tidak pernah meriwayatkan hadis yang lebih mungkar dari ini. Ya, salah satu perawi ada yang namanya Al-Ala. Nah, inilah hadis yang paling mungkar dari dia dalam sejarah hidup Al-Ala ini hadis yang paling mungkar. Nah, ini para ulama yang lebih senior dan lebih berilmu mengatakan ini hadis dhaif. Oke ya. Nah, dari sini kita paham ini diperselisihkan, namun demikian secara hadis kata Imam Ibnu Rajab yang lebih kuat adalah ini hadis dhaif, sehingga silakan berpuasa di setelah 15 seperti 16, 17 dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian yang terakhir yaitu pembahasan larangan puasa di hari Syak. Ya, di hari Syak. Syak artinya ragu, bimbang, yaitu 1-2 hari sebelum Ramadan. Karena memang ini hari yang khawatir dianggap Sya'ban padahal Ramadan. Ya, atau udah dianggap Ramadan padahal masih Sya'ban, maka disebut Syak. Maka Rasul pun melarang berpuasa di hari itu bagi mereka yang jarang puasa, lalu tumben-tumbenan mereka puasanya di hari Syak. Nah, ini nggak boleh. Rasul berkata, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim. Ya, siapa yang berpuasa di hari Syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim Rasulullah. Ini hadis Bukhari. Namun jamaah sekalian, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah, larangan ini tidak berlaku bagi mereka yang
sudah punya kebiasaan puasa, biasa Senin Kemis, biasa saum Daud. Ternyata jadwal Senin Kemisnya, hari Senin misalnya, pas banget itu bertepatan tanggal 29 Sya'ban atau 28 Sya'ban misalnya. Maka silakan dia puasa walaupun itu tanggal kritis menjelang bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu emang udah jadi kebiasaan dia. Dari mana dalil pembolehannya? Dari hadis Bukhari juga. Ya, kita lihat yang bawah. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan. Janganlah kalian mendahulukan Ramadan ya bisaumi yaumin au yaumain dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi Rasul melarang. Illa kecuali. Nah, ada yang enggak dilarang. Ayyakuna rajulun, kecuali untuk seseorang yang kana yasumu saumah, dia ingin berpuasa dengan puasanya, maksudnya puasa yang udah jadi kebiasaan dia, maka fal yasum dzalikal yaum, silakan dia berpuasa di hari itu. Kalau memang dia punya habit kebiasaan berpuasa, ternyata jadwalnya bertepatan di hari Syak. Buat mereka tidak ada masalah. Baik, Bapak Ibu sekalian, azanullah wa yakum, ini tentang Sya'ban ya. Kita lanjut ke Ramadan. Karena sesuai judul kita bahas dua ya, bukan hanya Sya'ban. Untuk Ramadan mungkin kita nggak banyak ya, karena waktu ya, supaya ada tanya jawab. Nah ini kita ambil pembahasannya dalam bentuk tanya jawab aja. Niat, apakah tiap malam ataukah cukup sekali di awal Ramadan? Ya di sini ada dua pandangan, dua pendapat. Dhahabal jumhur ila tajdidi niyati fi kulli yaumin min Ramadan. Mazhab mayoritas adalah niat itu mesti diperbaharui tiap malam. Ya, tiap hari. Tiap hari. Maksimal sebelum subuh. Sebelum subuh. Ya. Kalau dalam mazhab Hanafi, mereka membolehkan setelah subuh. Ya, baik di sholat di saum wajib atau saum sunnah. Ya. Kalau mazhabnya Imam Malik, mereka mengatakan sebelum subuh. Ya. Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan saum wajib Ramadan misalnya sebelum subuh, selelet-leletnya. Tapi kalau saum sunnah boleh setelah subuh, ya maksimal sebelum zuhur dengan syarat memang belum makan belum minum. Baik, kembali ke tadi. Jadi mayoritas mengatakan itu setiap malam. Alasannya apa? Wali'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah, karena masing-masing hari puasa Ramadan itu ibadah yang independen. Layar tabitu ba'duhu bi ba'd, satu sama lain walaupun satu bulan ya Ramadan itu tidaklah terikat, tidak mengikat ya, wala yafsudu bi fazadi ba'd. Oleh karena itu jika satu hari batal tidak membuat batal yang lain. Terpisah. Sehingga niatnya pun juga harus terpisah. Ya, adapun wa dhahaba Zufar, adapun Zufar berpendapat wa Malik juga bahwa riwayatun an Ahmad, ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, annahu takfi niyatun wahidatun, bahwasanya cukup niat itu sekali saja, anis syahri kulli fi awalihi, ya untuk sebulan penuh, yaitu di awalnya, awal malam pertama. Misal besok Ramadan, ini malam pertama, itu udah mengcover 1 bulan. Kata siapa? Imam Zufar, Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya kasolati, wa kadzalika fi kulli shaumi muntatabi ka kafarati shaum wa zihar. Baik, ya. Jemaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, ini tentang masalah niat. Nah, untuk jaga-jaga atau kehati-hatian, maka memang lebih hati-hati tiap malam.
atau tiap hari. Maka bagi mereka yang rajin sholat tarawih, pasti nggak akan lupa sama niat. Ya, karena biasanya kalau lagi tarawih itu diingetin oleh protokol atau siapa untuk berniat. Terlepas dari di antara jamaah ada yang niatnya di hati atau dilafazkan, ya terlepas dari itu diingatkan biasanya untuk kita berniat. Ya, hanya saja memang sebagian ulama mengatakan, di antara Imam Ibnu Qayyim misalnya, pada prinsipnya niat itu sih sederhana. Ya, kalau azmul qalbi, iradatul qalbi, tekad di hati atau kehendak di hati, udah pengen puasa dan dibuktikan dengan makan sahur, itu udah tanda dia udah berniat puasa. Karena di mana-mana orang kalau makan sahur pasti pengen puasa. Nggak ada apa motivasi atau latar belakang yang lain kan. Lu ngapain sahur? Nggak usah ditanya lagi. Dia pasti mau puasa. Ya, nggak usah ditanya, ngapain sahur? Mau main bola? Apa hubungan? Ya, artinya apa di situ sekalian? Walaupun mungkin di hatinya atau di lisannya tidak ada kehendak khusus, tapi dia sudah makan sahur itu sudah tanda sebagai kehendak niat. Ini menurut sebagian ulama. Ya, lalu sikap kita apa? Tadi sudah saya sebut, untuk lebih aman memang sebaiknya kita ada ta'yin, ada spesifikasi dalam masalah niat. Minimal di hati, itu sepakat semua ulama, itu yang wajib. Adapun yang di lisan itu diperdebatkan walaupun mayoritas tak mempermasalahkan. Baik. Patokan waktunya imsak atau azan subuh. Patokannya adalah yaitu azan, masuknya fajar. Wakulu, makanlah, washrobu, minumlah, hatta sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sampai jelas, sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya fajar. Ya. Summa atimus siyam ilal lail, lalu berpuasalah, sempurnakanlah puasamu sampai malam, yaitu sampai maghrib. Nah, kalimat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu dan seterusnya itu menunjukkan fajar. Jadi bukan ya jadwal apa namanya itu imsaknya. Jadwal imsak itu sekedar untuk warning lampu kuning aja, belum lampu merah. Namun demikian tetap kita berhati-hati. Kalau tidak hati-hati khawatir keterusan. Ya, khawatir dia sangka masih 10 menit, 5 menit menjelang azan, tahu-taunya sayup-sayup sudah terdengar azan subuh. Nah, jelas ini kelalaian dia. Maka lebih baik memang sebagusnya, sebisa mungkin, ya kalau memang bisa dihindari, beberapa menit sebelum azan kita sudah tidak. Sebagai bentuk antisipasi. Ya, kecuali yang bangun kesiangan. 5 menit sebelum azan dia baru bangun, ya segera aja dia makan minum. Yang penting batasnya tadi yaitu azan. Ya, oleh karena itu para ulama mendefinisikan ya saum itu adalah wa amma siyam fi syari'ah fal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i min tila'il fajri ila ghurubis syams. Jadi sejak tulunya fajar ya menahan diri dari makan minum hubungan sejak terbitnya fajar. Jadi bukan terbitnya yang kita sebut dengan imsak itu. Terbitnya fajar ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Begitu pula definisi yang disampaikan oleh para ulama yang lainnya. Ya, kemudian lagi makan, minum, sahur, terdengar azan subuh. Apa yang mesti dilakukan? Lanjutin dan telan atau dilepeh, dibuang? Ya, maka jemaah sekalian, azanullah wa iyyakum, berdasarkan ayat yang tadi, wakulu washrobu tadi, dan hadis Imam Bukhari, ya bahwasanya batasan makan itu adalah hatta ya sampai yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai azannya Abdullah bin Umi Maktum. Ya, Ibnu Umi Maktum ini sahabat Nabi yang dapat shift azan subuh. Adapun azan maghribnya Bilal. Nah, begitu azannya Ibnu Umi Maktum, Rasul katakan, fa innahu ya la yu'adzin ya hatta yatla al-fajr. Azannya Ibnu Umi Maktum itu
nggak lain nggak bukan ketika terbitnya fajar. Jadi batasnya dah azan. Maka dianggap oleh para ulama hendaknya dibuang. Kita lihat Imam Nawawi. Dzakarna anna man tala al-fajru wa fi fihi ta'amun. Kami telah menyebutkan bahwa siapa yang mengalami terbitnya fajar atau subuh dan di mulutnya ada makanan, falyalfizhu, maka hendaknya dilepeh, dibuang. Ya, dibuang. Ini di mulutnya ada. Kemudian wa yutimma saumuh, hendaknya setelah itu dia lanjutkan puasanya. Jadi nggak ada apa-apa tuh kalau dia buang, nggak ada masalah. Lanjutkan puasanya. Ya, fa in ibtala'ahu ba'da ilmihi bil fajri, tetapi kalau dia masih telen juga, padahal dia tahu udah fajar, dia tahu udah azan masih ditelen juga, batala saumuh, puasanya batal. Wa hadza la khilafa fi. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Saya dikirimin tulisan tahun lalu. Ada asar-asar para tabi'in dan sahabat yang menceritakan ketika mereka lagi makan, terus ada azan, mereka makan terus. Lalu asar itu dijadikan dalil, nggak apa-apa, lagi makan tetap, ya lagi azan, makan di mulut, tetap makan. Ya, dan ini kalau saya anggap ya, ini bagian dari bahayanya membaca teks atau hadis, nggak ngelihat penjelasan ulama. Ya, para ulama kita mengatakan tidak ada khilaf, itu nggak boleh. Lah, lalu bagaimana perilaku sahabat dan tabi'in? Kata Imam Nawawi, itu konteksnya azan bukan azan pertama. Apa bukan azan Abdullah bin Umi Maktum? Itu azan pertama. Kan kita tahu subuh di zaman itu azan 2 kali. Ya, azan di fajar kazib sama azan di fajar sodiknya. Ya. Atau kasusnya adalah itu azan terlalu dini. Ya, hal ini diceritakan oleh Imam An-Nawawi. Nah, di sini nih. Silakan dibaca di sini. Ini yang saya sebut tadi. Ya, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, sedangkan bejana makanan masih ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya, sahurnya. Jadi seakan-akan di sini disebutkan kalau lagi makan terus azan, makannya terus. Kan kayak bentur tuh dengan hadis sebelumnya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, ini konteksnya adalah ini jika azannya dia telat ini. Ini menceritakan azan yang telat atau menceritakan azan yang pertama, bukan azan subuh yang untuk orang sholat atau awal saum. Nah itu syarah dari para ulama. Ya, sehingga para ulama nggak ada perbedaan pendapat tentang masalah itu. Dan itu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim sebelumnya. Coba lihat sini. 4 mazhab dan seluruh ulama di penjuru negeri. Ya, dia mengatakan begitu. Wa dhahabal jumhur ila imtina is-sahuri bitulu'il fajri. Mayoritas ulama mengatakan larangan sahur di saat terbitnya fajar. Wa huwa qaulul a'immatil arba'ah. Ini pendapat imam yang 4. Wa amati fuqaha'il amsar, dan seluruh ahli fikih di sepenjuru negeri. Begitu pandangan mereka, nggak boleh. Adapun kisah-kisah yang tadi saya sebut, itu konteksnya ada kemungkinan 2. Pertama, azannya kecepatan, atau itu sedang azan sebelum azan subuh, azan pertamanya. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, azanullah wa iyyakum. Yang terakhir, kita nggak bahas semua ya, sampai sini aja. Nanti kita lanjutin dengan tanya jawab. Menunda kodok puasa sampai berjumpa Ramadan tahun berikutnya nih. Misalnya sekarang kan lagi Sya'ban nih. Mungkin di antara Bapak Ibu atau Ibu-ibu masih punya utang puasa haid nih. Buru-buru dah nih di Sya'ban. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau membayar puasanya itu di bulan Sya'ban di tahun berikutnya. Ya. Dan jika sampai lewat, nah para ulama nanti memberikan perincian. Baik, kita lihat rinciannya atau ya. Jika tidak puasa Ramadan tanpa alasan, maka dia wajib bertobat dan memohon ampun, sebab itu dosa dan kemungkaran besar. Serta wajib baginya qadha secara faur, segera, menurut pendapat yang sahih dari berbagai pendapat ulama. Ya. Walaupun ada juga yang bilang nggak harus qadha.
Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm. Ini informasi aja sih. Ya, walaupun pendapat ini dianggap bertentangan dengan 4 mazhab. Kemudian, jika tidak puasa Ramadan ada alasan syar'i seperti haid, nifas, sakit, safar dan seterusnya, maka wajib baginya qadha tapi tidak wajib segera. Ini namanya al-wajib al-muwassa, kewajiban yang lapang waktunya. Dia punya waktu lapang sampai Ramadan selanjutnya atau Sya'ban tadi. Namun hal yang disunahkan baginya untuk segera mengqadha ya sebagai tindakan lebih hati-hati. Kenapa? Masalah umur. Karena qadha itu wajib, dia utang sama Allah itu. Nanti bulan depan, nanti bulan depan, nanti bulan depan, misalnya gitu. Wafat, lalu kan jadi utang. Maka dalam rangka kehati-hatian, lebih baik dia segera. Walaupun memang kata para ulama tidak diwajibkan segera, tapi lebih baik segera. Lalu apakah jika menunda qadha mesti ditambah dengan fidyah? Ya, orang nunda-nunda qadha nih, mesti ditambah dengan fidyah. Ini dirinci lagi. Jika nunda-nundanya tanpa alasan, bukan karena sakit, bukan karena apa misalnya, hamil, menyusui, pokoknya nggak ada alasan dah. Lu ngapa nggak langsung qadha? Besok-besok juga bisa, misal begitu. Males dia. Maka yang seperti ini menurut jumhur, dia bukan hanya qadha, tapi wajib juga fidyah. Sejumlah puasa yang dia tinggalkan. Ini pendapat jumhur. Ya, udah saya sebut di situ nama-namanya. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya kemudian ya Imam Sufyan Al-Thawri, Al-Auza'i, Imam Malik. Jadi dari 4 mazhab itu 3 mazhab bilang wajib fidyah juga. Nah, pendapat kedua mengatakan tidak wajib fidyah baik dia ada alasan atau tidak ada alasan penundaannya. Ini pendapat Abu Hanifah, Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Daud Az-Zahiri dan seterusnya. Ya, ini apa namanya buat mereka yang menunda tanpa alasan. Ya. Adapun jika menundanya ada alasan, dia sakit lagi, dia hamil lagi, maka qadha saja tanpa fidyah. Nah, itu sumber-sumbernya. Ya. Sumber-sumber rujukannya sudah saya sebut di situ. Maka buat ibu-ibu yang nunda sampai Sya'ban tanpa alasan masih safe. Yang kalau tertundanya sampai ketemu Ramadan selanjutnya, baru tuh ketemu pembahasan yang tadi. Kalau tanpa alasan, jumhur mengatakan tambah dengan fidyah, ya kecuali Abu Hanifah, Hasan Al-Basri yang mengatakan nggak perlu pakai fidyah. Tapi kalau ada alasan sakit, safar melulu, ya dan lain-lain, mungkin ada uzur ya, maka kayak begitu cukup qadha saja. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini dulu barangkali kita bisa kembangkan dengan diskusi atau tanya jawab. Saya kembalikan ke Ustaz Miftah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya Farid Nu'man Hasan, eh, ilmu bulan Sya'ban dan ilmu Ramadan, alhamdulillah sudah kita simak sama-sama ya. Eh, Mereminder lagi pengetahuan kita yang lalu-lalu ya, yang mungkin sebagian kita belum membaca ulang gitu ya, atau belum mengaji. Minta sudahnya kita ngaji itu kita mengingatkan diri sendiri kembali eh, ilmu yang bentar lagi kita gunakan dan sekarang kita gunakan yaitu ilmu Sa'ban dan ilmu Ramadan. Barakallahu fiikum yang sudah gabung pada eh, sore hari ini, insya Allah sangat bermanfaat ya. Insya Allah ini adalah bukti bahwa kita mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan untuk melakukan ibadah secara baik. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, ilmu kajian Ramadan biasa banyak pertanyaan yang masalah teknis puasa, teknis foto dan lain sebagainya itu ya. Menyambung dari yang dijelaskan Ustaz Farid tadi mengenai sahur ya, batasan sahur adalah azan itu umi maktum ya, artinya azan terakhir.
Ini populer di kalangan mahasiswa angkatan saya dulu saat di sastra ini. Kalau dari kekuasaan sahur rame-rame di warteg gitu ya. Eh, udah azan, nyantai aja, mau lanjutkan gitu. Termasuk terus tuh ya, lanjut aja gitu. Yang membolehkan gitu ya. Ya kita ikut aja kan, ikutkan karena kan batasannya akhir daripada apa namanya akhir daripada azan gitu Ustaz. Jadi la ilaha illallah baru itu nggak boleh gitu. Tapi kalau masih pertengahan masih boleh. Tadi Ustaz memberikan keterangan seperti itu. Eh, bukan dia ada menjelaskan lagi. Ya, pertanyaan saya adalah tadi kalau mas udah azan kemudian ada makanan eh, langsung dilempehin atau dikeluarkan gitu ya. Pertanyaan Iya, adalah orang makan butuh minum Ustaz. Setelah itu boleh nggak minum gitu? Sedikit aja menyambung itu sebelum saya memberi kesempatan yang lain Ustaz. iya. Itu sama sebenarnya. Jadi kalau dia minum juga, biar nggak seret kali ya. Ya, Biar nggak seret, biar nggak pedas gitu kan. Mungkin lagi makan pedas-pedas gitu kan. ya. Tahu-taunya azan. Ya, kalau kita merujuk tadi apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, di Said Sabik juga ada perkataan seperti itu. Maka apapun itu, baik makanan atau minuman, itu tidak dibolehkan. Ya, maka apa namanya, apa yang sudah kita buang, ya, ya sudah, kita perlu lagi kita minum. Ya, sebab sama juga bohong, habis dibuang dia minum. Dan insya Allah nggak akan terjadi apa-apa kok. Tetap sehat, nggak gelegean gitu ya, nggak cegukan. Lama-lama juga hilang kok. Ya. Mungkin kuncinya adalah bahwa kalau kita sudah tahu ilmu seperti itu, jangan sampai kemudian kita sahurnya mepet-mepet menjelang azan Nah, gitu kan iya. ya. Jadi harus Nah, salah satu planning. manfaat memperhatikan jadwal Ya, imsakiyah itu. Walaupun dia pertanyaan memang berikutnya memberikan aja batasan, tapi yang itu maksudnya perlu dilihat. pertanyaan berikutnya Ustaz, yang dimaksud di Hmm. akhir itu gimana Ustaz? Akhir itu batasannya gimana? Apa-apa? Sahur di akhir. Sahur yang terbaik Oh, itu di akhir. mentakhirkan sahur. Ya, ya. Ya, mentakhirkan sahur itu seperti yang diceritakan oleh beberapa sahabat Nabi, yaitu kurang lebih seperti membaca 50 ayat Al-Quran. Itu berapa lama? Eh, kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu ntar coba dicek ya di YouTube tuh ada bacaannya Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Dia membaca surat eh, apa Al-Mulk, surat Tabarok, itu kan 30 ayat tuh. Dia membacanya 8 menit, padahal dia baca udah mendayu-dayu. Dia kan model bacanya nggak cepet ya, Syekh Mishari Rashid Al-Fasi itu, mendayu-dayu. Itu 8 menitan, atau 8 atau 9 menit lah, 30 ayat. Nah, kalau 50 ayat, dikira-kira aja. Ya kira-kira anggaplah seperempat jam, 15 menit sebelum azan. Nah, itu silakan kita sahur supaya kenyangnya itu awet. Ya, jadi memang zaman dulu karena nggak ada jam, jadi patokannya nggak pakai itu. Ya, patokannya nggak pakai jam, tapi pakai kira-kira 50 ayat. Itu mentakhir sahur. Dan kemudian itu menjadi perilaku umumnya para sahabat. Ya, Allah miswab. Jadi bukan bukan mepet-mepetin azan Ustaz ya. Ya, enggak. Mentakhir bukan berarti di injury time. Baik, jadi harus ada ruang waktu untuk sebelum azan sudah selesai gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi mindset kita membicarakan sahur yang benar seperti itu, mengubah salah kaprah selama ini yang terjadi. Baik, saya ingin beri kesempatan kepada yang mau bertanya langsung, Pak Abdullah Surga, Pak Tafadol, Pak Abdullah. Ya, Ustadz. Jazakallah khairan atas kesempatannya. Ya, Ustadz, saya mau Ya, kembali fokusnya ke yang Syaban, Ustadz Farid. iya, iya, iya. Eh, yang saya belum gitu jelas nih, Ustadz. Ini kan Rasul kan paling banyak berpuasa bulan Syaban. Nah, sementara kan kalau disebutkan hadis-hadisnya tidak satu bulan penuh. Hanya yang Hmm. Ramadan saja beliau berpuasa bulan penuh. Tapi kan di bulan-bulan sebelumnya beliau pun pasti menjalankan puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan Iya. mungkin puasa Daud mungkin Ustadz ya. Jadi sebenarnya
puasa Syaban itu seperti apa nih Ustaz? Apakah cukup Senin Kamis saja gitu, plus Ayyamul Bid atau puasa Daud gitu, dan mungkin yang paling Ya, mendekati yang Rasul lakukan gitu Ustaz. Apakah memang khusus Rasul beliau setiap hari gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. ya, untuk puasa Sya'ban itu ada dua model. Pertama, puasa yang muqayyad seperti Senin, Kamis, atau 3 hari setiap bulan yang kita istilahkan dengan Ayyamul Bid. Yaitu jenis yang kedua adalah saum mutlaknya. Saum yang tak terkait dengan waktu atau momen Senin, Kamis, atau saum Daud, atau apa namanya, Ayyamul Bid. Itu namanya saum mutlak, bebas. Mau di tanggal berapa kek, mau di hari apa, Selasa, Rebo, atau Jumat, tapi ditemani oleh 1 hari sebelum atau setelahnya. Kayak begitu. Itu ada dua model. Nah, dua model itulah yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sangat sering melakukannya. Tapi tidak pernah sampai full. Karena full itu hanya hak dari Ramadan. Artinya ada waktu di mana Rasul tidak melakukan. Makanya di kalimat akhirnya kan kata Aisyah apa? Wa kana yuftir hatta nakul la yasum. Rasul pernah juga tidak berpuasa di Ramadan apa di Sya'ban itu sampai-sampai kita bilang Rasul emang nggak puasa Sya'ban gitu. Kalau biswab. Baik, semoga menjawab ya. Pertanyaan jawabannya. Pertanyaan berikutnya tadi ada yang tanya tentang eh, kalau apa namanya sahur itu sudah terkategori dengan sesudah niat puasa Ustaz. Sekarang masalahnya kalau niat tapi nggak sahur ada di depannya gitu Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahur itu tidak ada khilafiyah para ulama, statusnya adalah sunnah, mandub dianjurkan, mustahab disukai, alias sunnah. Tidak sampai wajib, apalagi rukun puasa, bukan. Ya. Dengan kata lain, kalau puasa tanpa sahur tetap sah. Hanya saja dia telah meninggalkan sunnah. Ya. Namun kalau itu dia lakukan jadi kebiasaan selalu nggak pernah sahur, puasa Senin Kemis nggak pakai sahur, puasa Ayyamul Bid nggak pakai sahur, puasa Ramadan nggak pakai sahur, dan seterusnya. Nah, yang kayak begini khawatir menyerupai puasanya orang kafir. Kenapa? Karena Rasul pernah bilang, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang bikin beda puasa kita sama puasanya ahlul kitab, Yahudi Nasrani, adalah makan sahurnya. Karena mereka nggak pakai sahur. Bahkan bukan hanya mereka ya, orang kejawen atau orang apa, mereka juga ada puasa, tapi mereka nggak pakai sahur-sahuran. Oleh karena itu, supaya enggak ya dianggap mirip dengan puasa non-muslim, maka hendaknya kita sahur. Mungkin sekali dua kali nggak apa-apa, atau pernah kita alami, ya mungkin kebablasan, kesiangan. Dan Rasul sendiri pernah kok puasa nggak sahur dalam hadis Imam Muslim dari Aisyah. Ya. Tapi itu tidak boleh menjadi kebiasaan karena khawatir tadi menyerupai puasanya non-muslim. Begitu. Walam biswab. Pertanyaan berikutnya terkait dengan Aisyah yang mengkodok puasa di bulan Sya'ban. Iya. Pertanyaan adalah apakah setelah Ramadan beliau juga puasa sunnah, mungkin bulan Syawal ya, ataukah di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab itu beliau juga puasa sunnah dulu sebelum atau sudah mengkodok itu? Iya. Baik, jazakallahu khairan. Tidak ada keterangan selanjutnya di hadis tersebut atau hadis lainnya bahwa Aisyah apakah setelah Sya'ban atau setelah Ramadan beliau melakukan saum Syawal, alias akhirnya pertanyaannya berlanjut kepada duluan mana gitu, antara mengkodok atau saum Syawal, kan gitu jadinya, ada kaitannya ya. Perlu diketahui bahwa saum Syawal keutamanya adalah seperti yang Nabi bilang dalam hadis Sahih Muslim, ya, man soma
Ramadan, thumma atba'ahu bisitati ayyamin Syawal, kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti 6 hari Syawal, maka dia bagaikan puasa setahun penuh. Artinya, puasa setahun penuh, nilai puasa setahun penuh itu baru bisa diraih oleh mereka yang Ramadannya udah tuntas. Itulah keterangan dari Imam Ibnu Abdil Bar atau ulama zaman sekarang ya, kayak Syekh Utsaimin, kata mereka fadilah puasa setahun penuh dari Ramadan plus 6 Syawal itu berlaku bagi mereka yang puasa Ramadannya dituntasin dulu. Sehingga ketika kita Syawal, sebaiknya pastikan selama di rentang Syawal itu kodok Syawal, kodok Ramadan tuntas. Terserah mau di awal Syawal, tengah Syawal atau akhir Syawal, ya dia kodoknya terserah. Pokoknya tuntas Ramadannya. Nah, mau dia mendahulukan saum Syawal dulu, kodoknya di akhir-akhir Syawal, pokoknya masih di rentang Syawal terserah. Pokoknya tuntaskan Ramadannya. Itu kalau kita sekedar membicarakan afdoliyah, lebih utama. Seperti itu utamanya. Namun kalau yang ditanya, boleh nggak kalau seandainya di bulan Syawal kita saum Syawal dulu, tapi kodonya nanti-nanti, misal di Zulhijjah, atau ya kapan gitu ya. Kalau yang ditanya boleh apa enggak, ya boleh. Kalau semata-mata boleh, boleh. Sebagaimana tadi, Aisyah saja kan mengkodonya di bulan Sya'ban gitu. Itu kalau yang ditanya boleh atau tidak. Tapi kalau yang ditanya lebih afdol mana? Lebih afdol atau lebih utama adalah dia mendahulukan kodok. Pokoknya selama masih di bulan Syawal, ya dia hendaknya mengkodok. Ya, apakah dia Syawal dulu atau Syawalnya belakangan? Pokoknya selama masih di bulan Syawal, dia jangan sampai ya tidak mengkodok. Itu kalau pengen mendapatkan saum setahun penuh. Begitu. Kalau misal. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Banyak pertanyaan. Kalau lupa dengan jumlah hutang puasa karena hamil dan menyusui, tapi sudah bayar fidyah, apakah tetap harus qadha? Atau apakah bisa dibayar dengan puasa sebanyak-banyaknya? Dulu puasanya gara-gara apa? Hamil dan menyusui, Ustaz. Ini tergantung dulu nggak puasanya gara-gara apa itu dulu. Kalau nggak puasanya gara-gara haid atau sakit atau safar, begitu mau kodok dia hamil gitu maksudnya ya, kayak gitu bukan? Nggak ada kejelasan, nggak ada. Ya. Silakan Bu Nah, Yulia, kalau Bu Yulia boleh kalau mau menambahkan. ya silakan kalau ingin dijelaskan dulu Iya silakan. Ustaz. Iya Van Ustaz. Ya betul Ustaz gitu. Betul gitu ya. Ya. Jadi gara-garanya ya gara-gara haid atau apa. Begitu mau kodok keburu hamil gitu ya. Nah, untuk yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, karena sebab puasanya adalah haid, safar atau semisal itu hanya bisa kodok. Bukan fidyah. Karena fidyah itu khususon untuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hanya untuk orang yang udah nggak mampu lagi. Aki-aki, nenek-nenek, jompo udah kagak kuat. Atau yang sakit menahun sedikit harapan sembuh, itu pun juga fidyah. Nah, berarti dia nanti kudu kodok ketika dia udah libur atau kosong dari hamil dan menyusui. Adapun ibu hamil menyusui kodok atau fidyah, ya kalau sebab enggak puasanya gara-gara hamil atau menyusui, apakah dia kodok atau fidyah? Ini pernah saya sampaikan di majelis ini tahun lalu, ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kodok dan fidyah sekaligus. Pendapat kedua mengatakan tidak perlu kodok, tidak perlu fidyah. Itu karunia dari Allah kepada hambanya yang wanita, yang hamil dan menyusui. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan kodok saja tanpa fidyah. Ini pendapat mayoritas fuqaha, ahli fikih kebanyakan di situ. Kodok saja tanpa fidyah. Pendapat yang terakhir, yang keempat, adalah fidyah saja tanpa kodok. Ini pendapat para sahabat. Dan mereka menyetarakan ibu-ibu hamil menyusui dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ini siapa? Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ya, bahkan ini menjadi pendapat ijma para sahabat, ijma sukuti.
Karena para sahabat tak satu pun mengingkari pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ya, sehingga kata mereka fidyah saja tanpa qadha. Nah, dari 4 pendapat ini sikap kita gimana? Ya, ada jalan tengah dari Syekh Yusuf Qaradawi. Kata beliau, ini dikembalikan kepada jenis, model, kondisi si perempuannya. Kalau wanita tersebut hamilnya jarang-jarang, 4 tahun sekali baru hamil, sehingga dia masih ada waktu kosong, maka dia qadha, karena dia mampu untuk qadha di masa-masa kosong. Tapi kalau itu wanita hamilnya sering, setiap tahun atau 2 tahun sekali, sehingga keisi dengan waktu menyusui, sulit bagi dia untuk qadha karena selalu terhalang oleh hamilnya atau menyusuinya, maka pendapat yang paling pas buat dia adalah pendapat fidyah saja. Nah, ini jalan tengah dari berbagai macam pendapat yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Wallahu a'lam. Ya. Ini masih tentang qadha, Ustaz. Pertanyaannya ini banyak yang punya masalah utang puasa. Jadi jika karena sakit menahun sama sekali tidak kuat qadha, apakah boleh bayar hanya fidyah? Ya, itu udah dibahas tadi. Udah ya? Ya, untuk yang penyakit menahun, yang kayaknya sulit buat sembuh, ya, udah mohon maaf ya, kena stroke bertahun-tahun di kasur, mulu nggak bisa ngapa-ngapain udah, ya, cebok dicebokin, dimandiin, udah nggak bisa puasa kayak gini. Makanya kayak begini fidyah. Ya, baik dia udah tua atau masih muda, tapi penyakitnya payah banget, udah nggak bisa, maka dia setara dengan wa alal ladzina yutikunahu, maka dia fidyah, gitu. Ya, kalau misalnya. Oh, iya, ini ada yang tanya lagi. Setelah bulan puasa nih udah mau lebaran aja Ustaz. Apakah afdolnya mana yang lebih afdol, puasa sunnah dulu atau qadha dulu? Nah, itu udah dibahas juga tadi. Oh, udah ya? Udah tadi. Oh, saya tadi jalan-jalan. Nah, Ada mana yang yang afdol, Syawal dulu atau Qadha dulu ya? ya, Ya, itu udah dibahas tadi kan? Kalau nggak salah pas pembahasan kapan tadi itu. Ya. ini pertanyaan tentang sholat jamak di kendaraan lewat Ustaz. Apakah ketika di kendaraan itu sebaiknya jamak atau tidak? Baik, Bapak Ibu sekalian perlu diingat bahwa dalam hadis Bukhari diceritakan Rasulullah itu seumur-umur belum pernah sholat wajib di kendaraan. Kalau untuk sholat sunnah iya, untuk sholat sunnah, untuk sholat wajib tidak. Itulah akhirnya kita tidak kaget kalau sebagian ahli fikih itu ada yang melarang sholat wajib di kendaraan. Kenapa? Pertama, kalau di kendaraan, maka ada rukun-rukun sholat yang nggak terwujud. Apa rukun sholat misalnya? Berdiri. Berdiri nggak bisa di kendaraan, kita duduk. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu berdiri bukan rukun, karena sholat sunnah duduk pun boleh. Rebahan aja boleh. Tapi 1/4 pahalanya dari yang diri. Gitu. Itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, diri itu rukun. Ruku, rukun. Sujud, rukun. Nah, ini aktivitas yang nggak mungkin terjadi di kendaraan. Dengan kata lain, kalau sholat wajib di kendaraan itu nggak mungkin. Terus gimana dong? Masa seorang muslim di kendaraan, terus azan kita diem aja gitu, lewat, lebih panjang gitu. Nah, Imam Nawawi memberikan solusi. Kalau memang nggak bisa, dan juga nggak pantas sebagai seorang muslim lagi azan diem-diem aja, maka silahkan dia sholat di kendaraan, tapi bukan untuk niat adaan. Apa adaan? Menunaikan, bukan. Tapi dengan maksud lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktunya. Semampu dia lakukan di kendaraan. Ya, entah rukunya, entah sujudnya, semampunya dia. Nanti begitu udah nyampe di tempat tujuan, ya di tempat tujuan dia udah nyampe, maka dia i'adah. Apa i'adah? Mengulang sholat tersebut ketika nyampe di tempat tujuan. Contoh ketika pulang kampung atau mungkin lagi umroh misalnya. Begitu nyampe, udah lapang waktunya, dia i'adah mengulang apa yang sudah dia lakukan di situ. Lalu dikomentari pendapat atau penjelasan Imam Nawawi ini oleh Syekh Abdullah Al-Faqih dari Kuwait. Kata beliau, untuk yang udah sholat di pesawat atau di kendaraan, ya udah sholat wajib, itu sudah cukup, tidak perlu di-i'adah, tidak perlu diulang. Namun bagi yang mengulang itu lebih hati-hati dan lebih aman. Itu kata beliau.
Ya, bagaimana dengan jamak? Nah, begini aja. Dia sudah ngitung-ngitung waktu. Kalau seandainya di sholat di kendaraan nggak mungkin, turun juga nggak bisa, ya, maka silakan dia niatkan untuk jamak takhir. Misal kayak maghrib sama isya. Pulang kerja jam 5, daerah Tanjung Priuk, rumah di Depok. Di peta mah deket, tapi kenyataannya macetnya luar biasa. Macetnya ampun-ampunan misalnya. Nyampe rumah jam 9 jam di kendaraan. Padahal dari Priuk ke Depok doang misal. Sehingga lewat tuh waktu maghrib udah masuk isya. Maka dia mesti sudah niat sejak waktu maghrib, sejak waktu awal, yaitu waktu maghrib, dia udah niat ingin mentakhir, jamak takhir. Ya mendingan dia menjamak aja nanti nyampe nya di rumah, pas nyampe di tempat tujuan. Gitu. Jamak takhir. Adapun menjamaknya di kendaraan, maka kita akan ketemu dengan pembahasan yang tadi, di mana sholat wajib di kendaraan itu, ya para ulama ya umum yang mengatakan ya tidak boleh, tidak ada kecuali untuk hurmatil waktu aja. Ya walaupun sebagian mengatakan boleh dan tidak perlu diulang, namun mereka pun tetap bilang untuk kehati-hatian tetap diulang. Gitu. Walam biswab. Nah, baik, pertanyaan berikutnya tentang mandi junub, Ustaz. Mau puasa dalam kondisi junub, belum mandi sudah keburu azan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Apakah Gimana? sebelum mandi junub sudah keburu azan? Apakah sah puasanya dilanjutkan atau bagaimana? Oh, Ya, ya. iya, nggak apa-apa. Ya, Rasul sendiri pernah mandi junub setelah subuh ketika Ramadan. Ya, itu diceritakan oleh dua istrinya. Ya, bercerita bahwa Rasulullah pernah ke kesiangan bangun tidur di bulan Ramadan. Beliau bangun pas udah subuh lewat. Saat itu dalam keadaan junub, maka Rasul pun bangun langsung mandi, ya, dan sholat subuh, ya, dan melanjutkan saumnya. Jadi nggak ada masalah. Ya, yang nggak boleh kapan? Yang nggak boleh itu kalau mohon maaf melakukan hubungannya setelah subuh. Kalau sebelumnya, baik karena mimpi basah atau karena hubungan sebelum subuh ya, kemudian dia ketiduran dan bablas dalam keadaan junub, nah itu nggak apa-apa. Itu udah terjadi, Rasul pernah mengalami. Gitu. Kalau misalnya. Berikutnya, Ustaz, jika sampai datang Ramadan berikutnya, hutang puasa tahun lalu belum lunas, misalnya karena nifas, jadi hutang puasanya jadi makin bertambah-tambah. Apakah berdosa, Ustaz? Kembali ke tadi, kalau ini kan nggak puasanya karena apa? Karena ada alasan ya. Iya. Nah, karena ada alasan dia tidak berdosa. Tapi kalau menunda-nundanya karena males, ya karena ya ogah gitu atau tarsok-tarsok tanpa alasan gitu, males aja gitu. Maka yang seperti ini ada sanksi apa? Tambah dengan fidyah yang tadi udah kita bahas tuh. Ya, yang penting dia udah mengkodok dan memfidyahnya. Maka insya Allah dengan itu dia tidak berdosa. Tapi kalau seandainya ada alasan, nggak apa-apa. Cukup dia kodok saja tanpa fidyah. Begitu. Kalau misalnya. Jadi pertanyaan lagi, Ustaz, yang jika yang sakit menahun itu yang harusnya bayar fidyah tapi dia miskin, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, solusi pertama, kalau dia punya kerabat atau ahli waris, anak misalnya, dia miskin tapi anaknya enggak, yang udah berkeluarga. Maka anaknya bisa nalangin dia, membantu dia untuk membayarkan fidyahnya. Ya, atau dia punya saudara kandung, maka dia bisa dibantu. Tapi kalau tak ada satupun yang peduli, ya kanan kiri nggak peduli, kok saudara kandung nggak ada yang peduli, pokoknya emang bener-bener sebatang kara dah gitu ya, nggak ada yang peduli sama sekali. Atau peduli sih, tapi mereka juga miskin. Sama-sama miskin semuanya gitu, sehingga emang nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kayak begini nggak apa-apa, sama sekali nggak dosa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Jadi kalau emang bener-bener nggak mampu, maka nggak apa-apa dia nggak bayar fidyah karena memang ketidakmampuannya dia.
Walau miswab. Ya. Pertanyaan yang berikutnya sama ya. Dan sudah tidak ada lagi, insya Allah. Yang ini juga sudah dijawab sama. Baik, Assalamualaikum. Jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah terakhir. Pada sore hari ini kita akan segera selesai kajian. Kepada Ustaz Farid, silakan kalau ada pernyataan terakhir. Sambung dengan doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya semoga Allah temukan kita dengan Ramadan dan Allah berkahi Sya'ban kita, dan jangan lupa terhadap saudara kita di Palestina, apapun keadaannya saat ini, sesibuk apapun kita termasuk di Indonesia dengan hajat politik saat ini yang masih terus berproses, belum selesai, ya perhitungannya kita nggak tahu, kita masih tunggu aja. Jangan sampai lupa juga sesibuk apapun kita terus dalam proses talabul ilmi, walaupun kita barangkali bukan anak pondokan, tapi kita sudah diberikan fasilitas oleh banyak teman-teman kita untuk mengkaji dan mempelajari ilmu agama lewat daring seperti ini atau di majelis yang lainnya. Baik, kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa natubu ilaih hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimul sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa dhillatil syirka wal musyrikin wa dhillatil kufra wal kafirin wa dammir a'daka a'da ad-din. Allahumma ahlik jaisha Suhyuni Israel. Allahumma ahlik jaisha Amerika ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin khassatan fi Palestin wa Gaza bi quwwatika ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz Farid. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pahalanya mengalir bersama, amin. Dunia akhirat. Demikianlah jamaah Rukullah kajian kita pada sore hari ini. Semoga menjadi pembekalan yang luar biasa berharga ya, buat kita di bulan Sya'ban ini dan terlebih menghadapi bulan mulia Ramadan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Miftah. Satu, amin. Iya nanti ya.